Tips memilih rumah impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kali ini atau di video kali ini saya akan berbagi cerita atau pengalaman atau tips dalam memilih rumah impian. Tentunya setiap orang pasti punya harapan untuk memiliki rumah impiannya masing-masing, dan setiap orang tentu kebutuhan yang berbeda-beda ya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi cerita, ada beberapa tips ya. Ini berdasarkan analisis baik dari internet maupun dari media lainnya, kemudian berdasarkan pengalaman juga. Apa saja yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih rumah impian, teman-teman. Pertama adalah pertimbangkan mau beli rumah baru atau rumah second atau rumah bekas, teman-teman. Kenapa rumah baru, kenapa rumah bekas gitu kan? Kalau rumah baru tentu pertama dari segi desain itu lebih kekinian, lebih terbaru. Kemudian dari segi spesifikasi atau bahan bangunannya masih baru semuanya, jadi nanti kita tidak perlu renovasi lagi karena masih baru gitu kan. Mungkin sedikit-sedikit ya perlu direnovasi lah gitu kan. Tapi kalau misalkan rumah bekas atau rumah lama, tentu kita harus menyiapkan budget untuk renovasi, karena pasti ada beberapa spek yang harus kita ganti gitu kan. Misal kusennya udah lapuk, atau atapnya ada yang bocor, atau ada keramiknya yang pecah dan lain sebagainya. Itu perlu renovasi yang tidak sedikit gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dari segi harga, mungkin ya pada umumnya rumah yang baru itu bisa lebih mahal daripada rumah bekas. Tapi tidak demikian juga, karena kadang-kadang rumah bekas juga kalau misalkan dia sudah renovasi sama pemilik pertamanya, tentu harga jualnya juga tidak murah gitu kan. Kemudian dari segi lokasi, rumah bekas juga kalau misalkan lokasinya strategis, nah itu pasti mahal juga gitu kan dibanding rumah baru yang lokasinya kurang strategis. Nah itu pertimbangannya. Jadi terserah gitu kan teman-teman, pertimbangannya seperti apa. Dan juga ada satu lagi, kalau misalkan rumah baru, biasanya perumahan baru itu biasanya penghuninya masih sedikit. Jadi secara lingkungan masih memulai dari awal, dari nol gitu kan lingkungan. Tapi kalau misalkan perumahan lama atau rumah lama, itu biasanya secara lingkungannya sudah terbangun, sudah ada gitu kan, sudah banyak penghuninya, jadi kita tinggal mengikuti saja aturan-aturan yang ada. Yang kedua, tentukan budget teman-teman sesuai dengan kemampuan teman-teman gitu kan. Kalau misalkan budgetnya lebih, teman-teman bisa ngambil rumah yang spesifikasinya lebih bagus atau komersil, teman-teman gitu kan, komersil. Dari segi speknya bagus, kemudian dari segi lokasinya strategis, dari segi luasnya lebih luas gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman budgetnya minimum gitu kan, teman-teman bisa ngambil perumahan subsidi gitu kan, subsidi. Tentu speknya lebih rendah daripada rumah komersil, tapi tidak jadi masalah gitu kan, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan dan kemampuan. Nah kemudian kalau misalkan ada uang lebih, kita beli cash. Tapi kalau misalkan terbatas, kita masih banyak kebutuhan lain, maka teman-teman bisa ambil KPR gitu kan, KPR komersil ataupun KPR subsidi ya teman-teman, disesuaikan saja. Itu pertimbangan yang kedua. Nah pertimbangan yang ketiga teman-teman, ini penting, lokasi ya, lokasi yang strategis atau tepat sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang kebutuhan orang itu beda-beda. Ada yang suka di keramaian atau tinggal di kota,
Ada yang suka tinggalnya agak pinggiran gitu ya teman-teman. Jadi cari yang sepi gitu kan, seperti itu. Nah itu tinggal disesuaikan saja. Tapi begini teman-teman, jangan sampai kita pilih rumah tapi ternyata mengganggu mobilitas kerja kita gitu kan, mengganggu pekerjaan kita gitu kan. Misal kita niatnya beli rumah untuk memudahkan mobilitas, tapi ternyata kejauhan dari tempat kerja, nah itu kan bisa mengganggu gitu kan. Pengeluaran kita bisa menjadi 2 kali lipat. Buat rumah iya, buat ongkos juga menjadi lebih membengkak gitu kan. Jadi harus sesuaikan. Nah kemudian dekat dengan fasilitas umum gitu kan, misal dengan sekolah gitu kan, dengan rumah sakit, dengan pasar gitu kan, supaya nanti tidak terlalu memberatkan. Ketika kita punya anak mau sekolah dekat, ketika nanti kita sakit ke rumah sakit dekat, ketika ada kebutuhan tentang rumah tangga dan lain-lainnya, tentang dapur, ke pasar dekat gitu kan. Itu harus dipertimbangkan jaraknya. Juga nanti jarak itu penting, lokasi itu penting gitu ya. Itu akan mempengaruhi nilai jual gitu kan. Semakin lokasinya strategis, nilai jualnya semakin bagus gitu kan. Walaupun belinya juga pasti tentu mahal gitu ya kalau lokasinya strategis. Itu yang ketiga. Nah yang keempat teman-teman, pikirkan jangka panjangnya. Kalau misalkan kita rencana beli rumah di situ dan akan tinggal lama di situ, nah berarti harus benar-benar dalam memilih rumahnya gitu kan. Jangan sampai baru beberapa bulan, 1 tahun, 2 tahun kita sudah tidak betah karena alasan tertentu, kita pindah gitu kan. Sebab kenapa? Kalau misalkan kita pindah ya, pindah itu tidak semudah membalikan telapak tangan gitu kan, asal pindah-pindah aja gitu kan. Itu perlu budget gitu kan. Kita beli rumah itu kan butuh proses, tidak uang sedikit. Jual rumah juga tidak semudah itu gitu kan, harus ada prosesnya. Jadi harus tentukan jangka panjangnya. Terus kalau misalkan saat ini misal kita hanya berdua gitu kan dengan pasangan gitu kan, berarti kan kamarnya tidak perlu banyak, cukup 1 atau 2. Tapi pikirkan ketika nanti kita punya anak, punya keluarga banyak gitu ya. Nah itu kira-kira perluasannya seperti apa? Apakah bisa nambah ke atas atau ke samping gitu kan? Seperti apa? Nah itu harus dipertimbangkan gitu kan. Oke. Kemudian yang kelima, ya tadi keempat, yang kelima sekarang periksa kondisi bangunan. Baik yang rumah baru maupun rumah second teman-teman. Kenapa rumah baru harus diperiksa bangunannya gitu kan? Karena kita lihat speknya sesuai atau tidak dengan spek yang diiklankan, atau sesuai atau tidak dengan spek yang kita harapkan gitu kan. Jangan sampai nanti kita nyesel gitu kan, ternyata kita udah beli mahal-mahal, speknya tidak sesuai gitu kan, tidak sesuai dengan harga yang kita keluarkan. Nah terutama kita sekarang kalau beli rumah bekas itu kan, itu harus dicek secara detail gitu kan bangunannya, baik atapnya, plafonnya, keramiknya gitu kan, kusen-kusennya. Karena apa? Karena nanti itu berkaitan dengan budget yang akan kita keluarkan untuk renovasi ya teman-teman. Semakin banyak kerusakan, nah semakin besar juga nanti kita renovasinya. Itu ya teman-teman. Jadi harus diperiksa kondisi bangunannya, kelayakannya. Jangan sampai nanti kita tinggal di sana perasaan kita was-was, takut roboh lah, takut apalah gitu kan, ada yang jatuh dan lain sebagainya itu kan. Itu harus diperiksa kondisi bangunannya. Kemudian yang keenam, perhatikan faktor lingkungan sekitar gitu ya. Faktor lingkungan sekitar itu banyak sekali. Pertama, kebersihan lingkungannya seperti apa, kira-kira nanti kita di situ nyaman atau tidak ya teman-teman gitu kan. Sampahnya dibuangnya kemana,
atau diambil berapa kali dalam seminggu, itu kan harus jelas gitu kan. Kalau perumahan lama, kalau perumahan baru mungkin nanti kita atur sendiri ya, bareng-bareng dengan warga baru yang lainnya gitu. Kemudian masalah kondisi air gitu kan, kondisi air bersih di perumahan kita. Nah, apakah rumahnya menggunakan PDAM atau sumur bor gitu kan. Kalau PDAM lancar atau tidak, biaya per bulannya kira-kira berapa. Kemudian kalau misalkan pakai sumur, air sumurnya bagus atau tidak. Nah, itu perlu pertimbangan. Kenapa? Karena air itu merupakan sumber kehidupan yang paling utama gitu kan. Kita bisa mandi, kita bisa cuci, masak dan lain sebagainya itu dengan air tersebut gitu ya teman-teman. Faktor lingkungan yang lainnya yaitu tentang keamanan ya, aman atau tidak gitu kan di lingkungan tersebut, di lingkungan perumahan tersebut gitu kan. Kadang-kadang kalau perumahan-perumahan sekarang itu promosinya dengan one gate system gitu kan, dengan keamanan satu pintu gitu kan, tidak ada pintu lain masuk perumahan tersebut kecuali pintu itu lebih aman biasanya. Atau sudah ada security-nya atau belum ya teman-teman. Nah, itu untuk keamanan. Terus untuk apa ya namanya, penting juga ini untuk akses ya, akses jalan menuju perumahan kita itu seperti apa, masuk mobil atau tidak gitu kan, bagus atau tidak jalannya, itu juga perlu pertimbangan. Kalau misalkan kita punya usaha atau punya mimpi untuk punya kendaraan roda 4 gitu kan, itu harus dipertimbangkan itu kan, akses jalan itu. Jangan sampai nanti kita punya harapan untuk beli kendaraan roda 4 tapi akses jalannya tidak ada, kan repot gitu kan. Terus kalau misalkan kita punya usaha tapi akses kendaraan roda 4-nya susah, repot juga gitu kan. Pikirkan apakah bisa masuk 2 mobil atau tidak. Kadang-kadang kan ada yang masuk perumahan itu harus gantian gitu kan, nunggu dulu keluar baru kita bisa masuk, atau nunggu dulu masuk kita baru bisa keluar. Nah, itu agak repot ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ya teman-teman, ini penting gitu kan, penting sekali, jangan sampai kelewat gitu kan, kelengkapan dokumen kepemilikan properti atau kepemilikan rumah. Nah, jangan sampai kita jual beli tertipu ya teman-teman. Kita udah mengeluarkan uang, ternyata surat-suratnya tidak ada atau surat-suratnya palsu. Nah, itu bahaya sekali gitu kan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Misal kita udah beli rumah ternyata tanahnya sengketa atau IMB-nya bermasalah. Nah, itu kan harus jelas, harus tertib gitu ya. Dari awal ya teman-teman, harus tertib. Itu harus dicek. Kalau misalkan beli perumahan, developernya amanah atau tidak, legal atau tidak gitu kan. Kemudian developernya sudah terpercaya atau belum gitu, karena itu kita bisa cek ya berdasarkan track record developer tersebut gitu kan. Nah, itu mungkin teman-teman sharing dari saya tentang tips memilih rumah impian. Minum komik Bu Haji. Oke, baik, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bagi yang belum, bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.